mewujudkan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin itu kan perlu effort yang gede, dan effort itu kan ujungnya kreativitas. Gue insya Allah akan berjuang dengan Xpander EP4 gue, tapi karena berhubung mobil kita sama, nanti setiap kalau gue balapan gue harap anggota dari Xmox semua pada datang. EP4 nggak ada di Indonesia, gimana caranya? Gue mesti ada, harus gue kejar ada. Jadilah seperti ini. Semoga bisa ada edisi-edisi khusus yang terinspirasi oleh EP4 lah. Gue itu dari dulu mau membuktikan bahwa pembalap ada masa depannya. Untuk jadi pembalap tuh nggak cukup bisa nyetir. Halo XP People. Nah, sekarang kita udah ada di kantor Om Rifat nih di atas nih. Tadi kan kita udah bongkar semua di bawah ya kan, terkait mobil Om Rifat ya kan, dan sejarahnya seperti apa bisa Xpander tuh kayak gitu, Cing. Iya, gawat lah. Pokoknya di bawah itu mah bener-bener kan. Di sini adem nih, enak, dan juga di sini juga ada part-part racing semua. Aduh, surga ini kalau buat anak rally ini. Sampai miniaturnya juga ada, apa segala macam, terus pelak-pelak juga, aduh surga lah. Ya Cing, gue lempar dulu Cing secara official. Mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya nih, Om Rifat kok bisa pakai baju uniformnya Xmox? Nah, mungkin teman-teman yang di luar Xmox juga harus tahu, XP People juga harus tahu, bahkan mungkin teman-teman Xmox juga ada kan namanya 4.000 sekian member tuh Cing, nggak gampang Om. Ngatur sekian ribu orang tuh nggak gampang dan banyak. Mungkin teman-teman di pelosok sana ada yang belum kenal gitu. Nah, bahwa Om Rifat ini adalah anggota kehormatannya Xmox Indonesia. Siap. Ya. Terima kasih banyak Xmox, dari pertama kali diundang sama Bapak yang itu yang nggak ada di Lensa. Saya menjadi satu kehormatan juga bisa bergabung di Xmox, karena penyematan dari baju ini pun juga kita lakukan waktu itu di Gias ya kalau nggak salah kan, waktu ini juga semuanya baru berkumpul di hari itu melihat kendaraan yang kita cintai ada di atas panggung. Betul. Ya gue ucapin terima kasih banyak juga untuk kepercayaannya. Mudah-mudahan hari ini videonya bisa jadi inspirasi. Amin. Soalnya bikin project nggak mungkin jadi mungkin tuh adalah satu hal yang harusnya semua orang bisa kerjain. Kenapa? Karena mewujudkan sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin itu kan perlu effort yang gede, dan effort itu kan ujungnya kreativitas. Kalau kita kreatif, kita komit sama kita konsisten, itu bisa jadi. Dan anak-anak Xmox datang ke sini ngelihat tadi mobilnya, harapannya nantinya nih setelah video ini, gue insya Allah akan berjuang dengan Xpander EP4 gue. Tapi karena berhubung mobil kita sama, nanti setiap kalau gue balapan gue harap anggota dari Xmox semua pada datang. Mantap. Ya, kan? Itu yang kita tunggu. Ini langsung loh dari Om Rifat. Hati gue juga jadi besar. Aduh. Waktu dulu gue bikin project yang nggak mungkin sebelumnya, yang gue balapan naik Pajero Sport mesinnya diesel, semua orang bilang, lu gila ya bikin mobil off-road, lawannya mau mobil 5000 cc, lebih kecil, terus datang naik mobil segede gini diesel pula. Gue bilang, kalau menang itu pasti lo beli aja pialanya. Gue usahain, tapi yang ngedorong gue gila-gilaan pada saat itu adalah anggota dari POC. Semua POC datang, setiap kali balap ada 50-80 mobil. Dan itu selalu setiap kali gue start, kiri kanan gue isinya Pajero semua. Oke, Pajero nomor 1. Jadi nomor 1. Sekarang waktunya Xpander. Waktunya Xmox. Ini tantangan Cing untuk Xmox Cing. Kita mudah-mudahan bisa di atas yang tadi disebut ya, 400 itu mungkin 500-nya atau lebihnya lagi lah ya. Itu bisa 1000 Om gitu loh. Mudah-mudahan. Nah, ini Om Rifat kemarin sempat ada ini ya, test drive atau apa di Mekarta tuh? Ada, karena kan gimana pun juga ini mobil namanya gede, tapi dia kan masih baby, dia belum jalan banyak. Kemarin kita udah testing di Serang, terus testing yang kedua di Mekarta. Kemarin ketiga drive day saja di Sentul, dan tahun ini mudah-mudahan di bulan Oktober ada beberapa event yang akan gue ikutin. Siap. Nah, gue mau nanya Om, ini EP4 ini, Xpander EP4 ini, lu tuh ikut terjun nggak sih di dalamnya dengan pihak Mitsubishi itu, dalam artian menggarap Xpandernya, atau memang Xpander pure dari Mitsubishi-nya baru lu comot sebagai? Enggak, jadi sekarang. Jadi tugas gue sebagai brand ambassador Mitsubishi pun juga bukan hanya cuma cuap-cuap di atas panggung, kasih tahu spesifikasi mobil atau apa, tapi gue juga punya satu kewajiban untuk memberikan feedback kepada mereka gimana untuk mensempurnakan semua produk yang ada. Siap. Pastinya masukan-masukan itu banyak mereka dapat. Tapi secara intens juga gue kasih masukan mereka bahwa
seperti dari expander jadi expander cross gitu ya. Kalau Indonesia tuh punya uniqueness-nya adalah kita terpisah di berbagai pulau dan juga kita selalu punya jiwa untuk exploring. Karena kan kita negara yang banyak banget objeknya kan, mau Objeknya, laut, betul, udara, kayak gunung, kayak hutan, kayak apalah segala macam tuh ada. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa Indonesia zaman sekarang kita mesti ingat penduduknya 260 juta. Kita selalu compare Indonesia dengan Eropa, tapi yang salah satu negara Indonesia kan berapa belas negara Eropa kalau jumlahin. Artinya apapun yang dites di Indonesia, apapun diciptakan produk Indonesia, sebetulnya juga bisa suitable di negara-negara lainnya. Jadi brand ambassador, gua masukin input dengan pengalaman yang ada, plus mobil rally gue sekarang ini, kayaknya itu kan jadi satu ekosistem yang akan membuat produk Mitsubishi ke depannya jadi lebih bagus lagi. Gokil. Gila, udah kesana dia melompat jauh tuh asli. Mesti. Asli. Kita masih mau dipotong per ya kan? Ini udah beda. Pemikiran ini luar biasa banget Om Rifat. Ini salut asli. Nah, Cing, lu apa yang mau lu kupas dari Om Rifat kira-kira? Iya, pastinya gue pertama datang itu adalah kagum, Cing. Bahwasanya gue selalu kemarin-kemarin tuh lihat coba vlognya Om Rifat gitu ya. Penasaran sebenarnya di mana sih ini bikin vlognya. Pertama kali waktu itu juga FV4 juga ditaruh gitu. Gue pengen tahu di mana sih ini tempat ini apa segala macam. Nah, akhirnya baru tahu sekarang. Tahu sekarang dan gue lihat bener-bener ya di luar dari ekspektasi gue ya. Bahwasanya mobil-mobil lama terdahulunya pun masih ada gitu ya. Terus juga full timnya juga keren-keren apa segala macam, sopan-sopan, asik-asik apa segala macam. Timnya tuh ada apa segala macam. Jadi gue hanya bisa lihat ini nih di reviewnya tuh orang-orang luar gitu loh. Punya garage, punya ini apa segala macam seperti ini. Ternyata di Indonesia nih Om Rifat udah menyediakan ini. Mungkin banyak yang orang nggak tahu, apalagi kita yang awam-awam hanya komunitas ya. Segini besarnya, makanya kalau umpamanya gue bilang sih, gue setuju banget sama Om Rifat bahwasanya dari Indonesia itu tadi dia udah bisa menaruh nih untuk di Eropa apa kelas gimana. Ini yang mungkin buat kita tuh applause. Nah Om, ngomongin soal garage ini Om bangun di tahun berapa kira-kira ada tempat ini Om? Seingat gua 2013. 2013. Dan udah begini Om, desain nih bengkelnya seperti kayak gini udah begini Om? Enggak, gue beli ini bangunan. Tadinya bangunan mau dipakai untuk gor olahraga. Tadinya ini tempat badminton. Tapi sejak bangunannya jadi, orangnya lost interest. Mungkin dia pindah ke kota lain. Sehingga gue beli tempat ini udah tinggi gede. Dan mungkin kalau pada nonton film catatan harian si Boy, dulu ada scene di mana semuanya dalam satu bengkel, sebetulnya dalam bengkel ini. Karena waktu itu belum ada garasi yang di belakang. Iya. Nah, jadi kebongkar kan sejarahnya kan tempat itu buat aku tuh buat tanya tuh ya kan. Nah, ini keren banget Om, asli semuanya ada piala, ada part-part juga. Ini benar-benar di luar dari ekspektasi gue deh, pokoknya keren banget. Nah Om, gue sih pastinya menanyakan kalau nggak garage-nya, mobilnya FV4 atau segala macam. Nah, sejauh ini FV4 ini yang menjadi andalan lu ya, Om. Walaupun umpamanya di bawah itu kan ada merek lain, ini yang jadi jagoan lu. Itu di bawah ada Evo 4 bekas gua, ada Evo 10 bekas gua, ada Evo 10 lagi bekas gua, ada Evo 8 juga bekas gua. Jadi gue tuh senengnya gini. Gue bukan majority, gue bukan hobi dagang mobil, bukan. Tapi gue suka meneruskan mobil gue kepada orang lain yang punya potensi untuk bisa mengerawat mobilnya. Jadi kayak Evo 4 gue gitu ya. Gue kasih orang yang punya objeknya kira-kira dia bakal suka ikut rally. Jadi mobil yang pernah menang buat gue akan berarti buat dia. Evo 10 selesai masa tugasnya, nggak gue sayang-sayang. Buat apa gue sayang-sayang? Benda mati nggak usah di-attach ya kan. Berguna buat orang, dia mau mulai karir gitu, ikutin. Jadi industri jalan. Setuju. Selama kalau gue ngekip mobil sama gue dan gue jadiin pajangan doang tuh nggak. Orang juga, mau bangun Evo 10 berapa lama, gimana partnya ini itu panjang sampai akhirnya nggak jadi. Mendingan barang jadi selesaiin, jual. Terus gue bangun dan gue ngeliat itu, gue punya visi yang 5 tahun ke depan. FV4 nggak ada di Indonesia, gimana caranya gue mesti ada, harus gue kejar ada. Jadilah seperti ini. Jadi mobil lama gue masih maintain, mobil yang masih aktif ikut, sementara gue udah punya mobil baru lagi untuk ya showing to the world aja kalau industri ini jalan. Gila. Nah, Cing, gue lihat nih Om Rifat nih cukup
visioner dalam dunia balap nih. Dari tadi dia bicara ini, cita-citanya buat anak muda Indonesia tuh kayaknya cukup tinggi dalam dunia motorsport. Nah, boleh nggak sih Om lu cerita dari awal perjalanan karir lo, sampai akhirnya lu bisa bercita-cita seperti tadi yang lu infokan ke kita, gitu kan? Tuh gimana awalnya sampai bisa? Gua itu dari dulu mau membuktikan bahwa pembalap ada masa depannya. Karena semua orang punya pemikiran bahwa atlet nggak ada masa depannya di Indonesia. Dengan begitu gue belajar banyak hal gitu ya. Nyetir kencang menang aja tuh nggak cukup, karena ya lihat aja tuh piala-piala itu yang juara, gue nggak tahu tuh, gue udah lupa. Ada yang juara di Jepang, ada juara di Australia kalau nggak salah piala yang itu. Terus gue 12 kali juara nasional. Menurut gue piala itu kalau ditaruh tuh nggak bisa cerita. Iya kan? Iya juga ya. Dia nggak bisa cerita. Iya juga. Bayangin, tanda aja gitu. Dan bayangin sebelum dapat itu piala berapa banyak uang, effort sama tenaga yang keluar sampai dapat piala. Panjang kan ceritanya. Jadi untuk jadi pembalap tuh nggak cukup bisa nyetir, tapi lu harus bisa ngebangun tim, lu harus punya strategi, lu harus punya visi ke depan mau apa, dan itu terjadi nggak hanya cuman di rally aja, tapi semua di cabang kehidupan menurut gue. Jadi kebetulan gue nggak ada problem dengan bicara depan publik, terus gue juga mau orangnya belajar, gue belajar marketing juga, karena ujung-ujungnya kan balapan tuh untuk apa sih? Balapan untuk ngebut siapa yang paling kencang gitu? Bukan. Balapan tuh untuk cari popularity produk yang kita bawa. Jadi instead of itu produk ada di billboard, mendingan taruh di mobil gua, lebih banyak yang lihat. Iya. Habis itu gue juga belajar gimana tren untuk bahasa komunikasi. Waktu gue ikut APRC tahun 2006, gue udah mulai online media. Tapi orang tua gue bilang, gimana sih ini kan semana ada orang yang baca internet? Nggak ada lah, siapa yang megang handphone, siapa ini? Tapi gue punya kepercayaan bahwa 5-10 tahun lagi dari sekarang, gue yakin gue akan jadi yang paling depan. Karena gue udah tanam dari sekarang. Bener begitu, sekarang udah nggak ada lagi koran. Gue mau maintain yang lama, tapi gue belajar yang baru. Terus masalah dunia digital juga. Waktu gue mau mulai YouTube, gue sih udah punya YouTube dari 10 tahun yang lalu honestly, tapi cuma buat taruh video-video gitu aja. Akhirnya gue datang ke temen gue yang jauh lebih muda ya, kayak Akbar, Gofar, segala macam. Gue bilang, tolong ajarin gue gimana caranya ngomong di YouTube. Karena dulu bahasa komunikasinya melalui TV dan juga koran, kalau sekarang bahasa komunikasi melalui digital kan. Iya. Ya udah, gue selalu bilang sama Akbar bilang kali, oke, guru akan tetap jadi guru, tapi murid kan bisa jadi jenderal. Lo jenderal gini hari, lo ajarin gue, karena gue pasti akan bisa lebih pintar lagi dari lo. Gitu. Tapi nggak WhatsApp guys, kayak gitu kan. WhatsApp guys. Kalau itu gue bilang halo ler. Ya beda. Ya gue nonton konten itu fotonya itu sebenarnya pengen gue pakai, cuman kayak gitu kan. Kalau Gofar nggak apa-apa deh. Gofar mah udah gawat deh. Gofar nggak apa-apa. Siap. Nah sekarang Om, gue lihat juga lu kan udah lebih menyesuaikan diri ya, dalam artian perkembangan digital sekarang kan cukup luar biasa. Gitu. Iya. Nah lu ngeliat sekarang karir teman-teman ataupun seangkatan lo yang rally itu gimana sih di dunia, bahkan di dunia digital ataupun dia memang di balap tuh masih bersinar atau Enggak, di angkatan gue udah nggak ada orang-orangnya. Ada, cuman nggak seintens gue di dunia motorsport gitu. Ya gue udah kedatangan rival-rival yang datang dan pergi, dan gue tetap ada di sini. Kalau menghubungkan dengan dunia digital, gue sekarang juga punya solusi. Di tempat ini kita juga memproduksi dan juga mendevelop game digital. Makanya itu di situ ada LMP1, LMP2. Kita punya produk simulator. Dan kalau misalnya tahu GT Sim ID, itu kantor GT Sim ID itu, ruangan yang itu. Nah, jadi gue juga ada involvement dengan GT Sim ID. Gue juga bikin program balap di rumah sama rally di rumah. Jadi untuk kita ngelihat from gamer to racer di sini banyak, dan terbukti waktu puasa kemarin kita bikin acara setiap hari online balap, dan kita pembalap beneran gak ada yang menang dibandingin dengan si gamer itu. Artinya sebetulnya masih banyak banget potensi gede di luar sana yang orang nggak bisa sampai tangannya ke dunia yang sebenarnya, dan itu yang gue butuhin untuk pembalap-pembalap baru Indonesia zaman sekarang. Tuh, ada kesempatan tuh, ya kan? Kalau memang
ada dari kawan-kawan kita nggak S-Mog, nggak di Expander, lu udah menyukai otomotif, ya pastinya ini salah satu contohnya. Benar. Tapi dengan totally ya Om ya pastinya. Oh iya, kalau kesempatan itu nggak ada, kita bikin jadi ada. Itu yang penting. Gue nggak punya kesempatan ya, bikin jadi ada. Luar biasa. Gue tenang lu deket dia lu ngomongnya lu ya kan. Harus dong. Pasti dia gitu loh. Karena Dia isinya penting semua, Cing. betul. Jadi kita Betul. kupas Om Rifat ini nggak sia-sia buat teman-teman yang ingin mengetahui tentang dunia otomotif. Iya. Dan ternyata sejarahnya Om Rifat seperti itu sangat berguna sekali. Iya. Nah, terlepas dari itu Om, lu punya anak didik nggak sih? Banyak Ya? Ada berapa kira-kira? Saya salah kalau satunya, boleh Mas. tahu. Lu baru daftar hari ini. Cabang apa? Kalau drifting, Amandio dulu belajar sama gua. Akbar Rais, Ziko, Diko, Ziko itu belajar juga. Itu didikan lu ya? Makanya dia put a big respect ke gua juga gitu. Gua sih nggak perlu dianggap jadi gurunya dia, tapi gua mau menginspire mereka bahwa ini generasi baru, mainannya baru. Yuk jalanin, dan mereka jadi. Di rally, Rian Irwan juara nasional, Rian, TB Adi, ya adik gue sendiri Rijal, siapa lagi ya? Banyak sih. Sekarang udah juara satunya semua. Nah Om, gua nggak update ya. Tapi pertanyaan mungkin kalau nggak update jangan disalahin gua. Kenapa lu nggak buka schooling untuk ibaratnya menjadi bibit-bibit baru lagi kembali Om dengan? Karena sebetulnya gini, gua nggak bikin sekolah balap intens karena yang lebih penting itu ngajarin safety driving sebelum balapan. Gua punya sekolah safety driving namanya RDL, Rifat Drive Labs. Ini fokus utamanya adalah tingkat keselamatan berkendara. Semakin banyak orang yang ngerti safety, semakin banyak juga orang yang terinspirasi untuk coba balap. Iya. Karena mereka tahu dulu ini aman, baru mau coba. Iya. Orang Jangan tuh kebalik nggak mau ya, Om, coba ya. dulu, baru, bener kayak gini. Jangan ngebut-ngebut dulu baru tahu safety-nya, harus tahu safety dasarnya dulu lah dasarnya. Dan sekarang ini gue bekerja sama dengan teman-teman gue juga. Sekarang kita lagi ngelola sirkuit go-kart Sentul. Sirkuit go-kart Sentul kita naikin unsur safety-nya. Kenapa? Bukan buat kita, buat anak-anak kecil. Karena anak gue udah mulai main. Iya. Anak teman gue udah mulai main, dan di situ kalau lokasinya lebih safety, kita akan merasa lebih aman. Setuju. Dengan begitu akan lebih banyak lagi orang. Gue masukin ke YouTube channel gue, anak gue mau ikut balap, karirnya begini. Kita kehilangan generasi kecil tuh banyak. Nggak ada orang balik ke balap. Terlalu banyak yang udah banyak kerjaan lah, jadi gamer lah, pergi ke mall segala macam. Iya. Dengan memberikan informasi di YouTube, sekarang yang mau start anak kecil tiba-tiba dalam 2 bulan ada 15. Itu karena mereka tahu, ternyata gini caranya, kalau nggak tahu, kesana gitu. Jadi gue bikin guidance aja yang baik untuk orang-orang yang interest di dunia balap. Kalau nggak interest ya nggak apa-apa. Kita kan nggak buang garam ke laut. Betul. Udah hasil sendiri ya. Santai. Nah ini tapi gue mau mantap nanyain tuh. terkait expander nih, Om Rifat. Menurut lu selama lu bedah expander itu, dia standarnya itu sudah nyaman kah, sudah safety kah untuk harian, untuk ini tuh seperti apa sih? Mungkin banyak orang yang belum tahu juga. General opinion, expander tuh best value for money. Oke. Semua orang ngomongin, wah jagoan nih tanjakan, bensinnya irit, space-nya lega, segala macam. Kalau gue bilang, it's an all round product gitu ya. Lu dapetin semua dalam satu mobil. Lu dapetin nyaman karena bangkunya tebel, lu dapetin nyaman karena lu bisa duduk selebar-lebarnya karena yang paling lebar, lu bisa dapet konsumsi bahan bakar yang oke, tapi yang paling penting dari semua, lu bisa dapetin safety yang lebih baik daripada merek lain. Karena gue tahu banget di dalam kulit expander ada teknologi yang cukup mahal yang banyak nggak terlalu ke ekspor, dan itu tujuan untuk safety. Yang terakhir adalah bentuknya keren banget. Keren. Iya, Asli keren. gue setuju. Bentuknya itu. Kalau nggak gila, lu nggak beda. Nah, Ya kan, bedain sama yang lain ya, beda banget kan? betul. Makanya gue waktu itu sempat mau beli merek sebelah. Oke. Ya kan, tiba-tiba bini gue lihat di online. Oke. Nah akhirnya ayo kita ke Gias gitu kan. Akhirnya dia tertarik dan gue SPK di tempat. Sebenarnya perbandingan tentang apapun tuh selalu penting gitu, karena lu nggak akan tahu mana yang terbaik. kan? Iya. Setuju. Gitu. Nah, ada nggak Om apa sih
namanya wejangan lo lah buat teman-teman Xmoc nih kalau misalkan mereka pada touring kan identiknya kalau komunitas kan touring Om. Betul. Ya kan senang touring kemana ke gunung seperti tadi lo bilang gitu kan. Kadang ada yang ke Dieng ya kan. Event juga. Ada juga yang gitu. ke laut kemana, bahkan ke Bali gue juga pernah waktu itu. Nah, kalau dari sisi lo nih yang paham safety driving, apa sih yang perlu diperhatikan tuh pada saat kita mau jalan Yang jauh? sangat perlu diperhatikan adalah journey plan. Jadi si journey plan ini adalah sesuatu yang sangat menentukan kenyamanan berkendara. Orang tuh, ini ada dua hal ya. Gimana nanti sama nanti gimana. Kalau gimana nanti, yuk berangkat, kita lihat aja gimana nanti. Iya, gimana nanti. Kalau gua ngelihat karena ini udah bawa nama komunitas, udah bawa nama brand juga, lu harus selalu punya tindakan antipati, preventif. Nanti gimana? Kalau ada apa, gue harus ngapain? Gue lewat mana? Dengan siapa? Siapa yang bisa dihubungin? Jadi journey plan itu adalah hal yang paling penting. Kayak lo satu deh gitu, tindakan inisiatifnya. Kalau kita lagi rombongan, oke, bagi berapa nih? Per 10-10, apa per 30? Kalau per 10-10 nyaman, 20 mulai ganggu, 30 apalagi ganggu banget tengah jalan. Begitu tunggu-tungguan. Dan resikonya adalah kalau semakin panjang konvoynya kan resiko di belakang tuh makin gede, makin tinggi. Karena kan lepas pasang, akhirnya speednya belakang jadi kencang banget. Jadi lu mesti bagi itu. Terus yang masalah si journey plan tadi juga tentang emergency situation. Lu kan mesti selalu tahu bahwa lu ada di mana, backup plan lu apa, dan yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan seperti apa. Contoh, tiba-tiba lu kempes ban depan sebelah kiri gitu. Di tengah hutan nggak ada siapa-siapa. Kalau ada temen ya udah rame-rame. Saya begitu di tengah hutan, di tengah pohon-pohon gelap nggak ada siapa-siapa, lo harus bisa putuskan. Gua harus berhenti ganti atau gua tetap jalanin, tapi mobil gua babak belur. Faktor resikonya yang mana? Yang perlu diperhatiin. Bener nggak? Dan lo harus bikin kayak gua lagi rally, ban depan pecah. Saya masih 5 kilo lagi, gue jalanin. Paling spakboard berantakan, harganya berapa sih spakboard? Tapi safety kita baik. Ya kan, itu kalau ban depan. Kalau ban belakang tiba-tiba, wah begitu, ban belakang lebih aman, lo masih bisa jalan lebih jauh lagi. Tapi kalau ketika lo punya temen, lo juga, oh ya tolongin gantiin, cara ganti bannya gimana gitu. Kan rata-rata kita pikir kita bisa. Bisa kalau nggak ada pressure. Iya, ternyata ada pressure gitu ya. Tadi kan journey plan nanti gimana nanti itu suatu hal yang berbeda, karena begitu bilang nanti gimana, kita nggak pernah tahu timing kita gimana. Tapi kalau gimana nanti, kita udah punya mapping kan. Oke, checkpoint 1 berapa lama toleransinya, kalau ada yang telat kita harus ngapain, di mana nginepnya atau apa gitu kan. Well plan, dan itu ada semuanya dalam journey plan. Jelas ini bener-bener. Ngeri Cing, ngobrol sama Om Bro ini daging semua isinya, daging. Lemaknya di sini soalnya. Lemaknya di bawah. Tapi luar biasa. Lemaknya di situ. Om Sony lemaknya banyak. Nah, Om Rifat, nih ada sejak dahulu nih Xmoc berdiri itu, terus juga yang paling kenceng itu pas FIVO keluar. Bahwasanya ini bener-bener jadi booming banget di otomotif dunia dan Indonesia, dan pastinya di Xmoc. Iya. Ada beberapa rekan-rekan di Xmoc adalah kapan sih kita punya waktu kesempatan bicara sama Om Rifat? Mungkin nggak sih dari umpamanya timnya Om Rifat membuatkan umpamanya ya kita juga mungkin pengen gaya-gayaan kali ya Om ya, mungkin kayak FV4 kayak gimana gitu, tapi yang nggak mungkin mirip, tapi yang mungkin ibaratnya bentuknya tuh mungkin ibaratnya kayak sport lah, kayak FV4 gitu. Mungkin nggak pernah nggak sih? Maksud lo buat harian? Buat harian, tapi body kit jadi sedang dalam pembicaraan, semoga. Gue juga minta gitu soalnya. Semoga bisa ada edisi-edisi khusus yang terinspirasi oleh FV4 lah. Ya, nanti kita lihat. Karena ini gaung omongannya di Xmoc ini dari sebelum pandemi ya? Iya, sebelum pandemi. Wah, andai aja kalau ada body kit kayak FV4 gitu yang bisa buat harian, gitu, bukan buat balap, itu udah ada. Iya, gue pakai ring 15, gue pakai ring berapa Challenge gitu. utamanya adalah gitulah. Challenge utamanya adalah gimana MPV kelihatan pantas dengan gaya ini. Iya. Kan semua orang udah diskredit lah, ya udah lupain lah ini mobil nggak bisa buat ngapa-ngapain. Iya. Begitu keluar gambarnya bak gitu. Beli lagi. Iya. Itu dia. Mantap, kejawab tuh Cing, udah Cing buat kawan-kawan tuh Cing. Ada lagi Cing yang mungkin. Nah, kalau gue sih gini.
Mungkin nggak sih kalau misalkan nanti, kan kita kebetulan dalam kondisi pandemi nih Om. Kita memang sebentar lagi kita anniversary Om. Gitu kan, dalam hitungan hari ini kita melakukan anniversary yang ketiga. Gitu kan, tapi secara digital. Iya. Nah, di tahun depan mudah-mudahan pandemi sudah hilang. Nah, kalau kita bikin kompetisi drifting gitu kan. Oke. Om Rifat mau nggak sih bantuin ngejuriin atau apa gitu? Bareng tapi ini bareng Exmoc Om. Di ulang tahun yang tahun depan Om. Ya, nanti kita lihat spesifikasinya kayak gimana, karena untuk kompetisi-kompetisi yang terinspirasi dengan mobil balap jangan sampai jadi ini juga, jangan sampai jadi bumerang juga, karena honestly kalau mobil standarnya agak susah untuk ngapa-ngapain karena perlu persiapan yang cukup ekstra. Tapi untuk game-game yang masih masuk akal pastinya gua akan sangat bantu lah, soalnya di sini juga ngelihat kebersamaan, lagi keseruan dan bersama itu kan menyenangkan. Iya. Tinggal gamenya apa yang mau kita mainin. Setuju. Mungkin nanti kita akan konsultasi ke Om Rifat. Boleh yang banget. lebih mengerti akan itu. Boleh Mungkin kita juga pengen nih Cing bikin game-game digital gitu. Ya kan? Iya. Seru tuh kayaknya. Apa sih yang bisa diinfokan soal game-game itu apa gimana gitu, siapa tahu kan? Ini apa juga bisa. Wih. Ini juga bisa. Kita udah banyak datang ke perusahaan-perusahaan yang akhirnya sekarang brand activation-nya pakai ini ya. Pakai ini ya. Ya karena gue lihat di acara-acara otomotif sebelum pandemi itu juga udah banyak ya, banyak pakai gitu. Kemarin kita baru untuk berapa ya? 100 orang apa ya? Mesinnya ada 10 soalnya. Mesinnya ada 10. Ada Om, personal gitu, hanya satu orang beli buat Banyak selama dari puasa sampai sekarang mungkin udah jual 40-50 biji gitu. Gila. Ini paketnya dari mulai paket 6 juta doang harganya sampai ya Oh cukup ini ya, cukup terjangkau ya. Paketnya dari 6 juta ya. Iya. 6 jutaan. Gue kira udah 20-an men. Gue udah lagi Kan gue pengen PlayStation, nanya. aku punya PlayStation di rumah kan, tinggal pasang. TV-nya ya terserah mau TV yang mana. Tapi rignya kayak gini, kalau itu yang sebelah kiri ada tongkat persnelingnya, yang kanan enggak. Ya udah kalau emang nggak mau pakai tongkat persneling kan itu nambah lagi 3 jutaan. Ya pakainya yang setir di sini. Iya. Kalau nggak mau ya pakai aja yang Matic sekalian. Mantap. Ini kayaknya Om Ini limitless deh. Om Ini Sony limitless. akan beli Om. Sony. 3 di Nah, Om Rifat, mungkin kita udah kulas semua ya kan. Iya. Nah, terakhir gue pengen tahu boleh nggak sih dibuka gitu kan? Estimasi itu lo bikin EP4 itu berapa sih? Untuk bikin satu mobil biasa, ya untuk bikin mobil satu dari scratch sampai jadi mobil, kalau perusahaan mobil internasional itu costnya jangan ditanya deh, gila, is a billion dollar. Is a billion dollar. Kalau untuk mobil ya dari scratch, tapi untuk EP4 karena ini adalah mobil yang udah jadi, kemudian dikembangkan menjadi sebuah kendaraan kompetisi. Mereka pun juga ada bracket budgetnya. Bracket budgetnya itu dari 180.000 euro sampai 400.000 euro. Nah kebetulan ini adalah mobil yang pertama yang paling ribet. Ribetnya karena belum ada sama sekali. Jadi hitungannya jadi mobil pertama. Iya, jadi dan itu lu yang ngeluarin gitu kan. Iya. Dan lu yang ngebedah itu gitu kan. Iya. Jadi ya hampir 400.000 kira-kira. 400.000 Euro men. Bukan 400.000 rupiah. Tapi hasilnya nggak ngecewain sih. Nggak. Ya, Karena ini Expander ngecewain. ini EP4 ini satu-satunya dan pertama kali Om Rifat lah. Iya. Bersama timnya yang ngebedah semua sampai kayak gini. Dan itu ada hitung-hitungannya men. Jadi bukan kayak tadi gue bilang, bukan asal naruh besi gitu kan. Enggak, dia juga kalau mau dikasih 400.000 euro juga pasti gue beli tanah itu aja. Udah pusing dulu gue bikin jadi mobil balap, gue udah nggak tahu buat apanya gitu. Ya ini orang ini memecahkan uang sebanyak itu jadi mobil. Cuman mesti dipahami bahwa dari semua uang yang keluar ini akan jadi sangat murah ketika semua customer akan merasakan kelebihannya. Gue ini kan jadi kelinci percobaannya aja. Iya. Dan budget promo yang sangat gede itu, ya sebetulnya gue yang taruh resiko. Yang resiko ada di gue. Iya, ada kekurangan ini, gue harus develop ini. Ada kekurangan ini, harus develop ini. Dan itu nggak ada artinya dibandingin misalnya mobil WRC. Mobil WRC 1,2 juta euro harganya. Wow. 20 miliar harga mobilnya.
Itu mobil WRC. Untuk mobil yang R5 tuh ya plus minus lah sama ini. F1 lebih parah lagi, mau 3 juta euro apa harga mobilnya. Jadi motor sport emang nggak apel sama apel kalau dibandingin gitu dengan mobil biasa. Iya. Cuman dengan keberhasilan si mobil satu ini, berapa mobil biasa yang bisa kejual, ya nggak? Betul. Jadi by comparison tuh crossing nggak bisa lihat dari sisi harganya aja. Efeknya itu Ci. Snowball efeknya lah. Tapi yang thinking bikin efeknya itu yang gokil. Tetap gokil gue tuh sih. Itu Cing. Luar biasa pokoknya. Kagum gue di sini, bener. Bukannya apa ya, kagum sampai pertanyaan juga udah gimana, karena mata ini udah kelihatan banget bentuknya. Jadi bukan ngomong gede gitu. Betul, Mobilnya ada, orangnya juga jelas. Benar-benar pembalap, tapi juga bukan mikirin balapan buat menang doang, tapi bisa gimana nih generasi Indonesia bisa gimana gitu. Jadi ini sesuatu mahal gitu menurut gue. One related to another ya. Iya. Dan ini buat gue pribadi lu legend Om. Untuk Indonesia. Masih hidup Thank aja. you. Thank you untuk generasi Indonesia. Pastinya anak gue akan bergenerasi itu, dan pastinya anak gue tuh akan tahu nama lu. Iya, amin. Itu Tapi mahal, Om, Cing. lu pengen nggak sih atau anak lu biarkan mereka dia memilih cita-citanya, atau memang lu pengen dia ikut balap atau Ya apa? gimana pun juga pasti gue pingin anak gue ada yang ikut balap lah. Mantap. Dan minggu ini Maika akan ikut balap untuk pertama kalinya. Jadi kalau semua orang bilang lu akan lebih deg-degan lihat anak lu balap daripada gue balap beneran, gue akan ceritain itu di vlog gue berikutnya lah. Iya, vlog lu apa Om? Rivato. Vlog gue Rivato, Instagram gue Rivato. Ya kan? Jangan lupa teman-teman XP People, lihat di bawah sini ya kan, subscribe. Jangan juga di sini komen juga boleh ya kan, share juga ke teman-temannya ya kan. Ini bahwa hari ini kita tuh sangat bermanfaat ngupas Om Rifat. Ini isinya daging semua, Cing. Siap daging. Dan ini memang benar-benar buat generasi ke depan tuh di otomotif ya kan, pastinya di motorsport juga bermanfaat banget. Terima kasih banyak udah datang. Thank you banget. Selamat ulang tahun sekali lagi. Oh, gue mau ngingetin yang soal nanti support di rally ada ngundang XP, itu kita siap Om. Terima kasih banyak. Dibukakan pintu Om. Terima Kebetulan kasih ini yang banyak. ngurusin kalau divisi modifikasi dia nih Om. Oh dia? Om Ovi yang ngurusin. Jadi Alhamdulillah ngumpulin orang yang untuk nanti pada saat Om Rifat ada acara di mana, info Ovi aja. Gue tinggal. Siap. Big Thank you. boss. Nah, XP People, itu dia kita sudah kupas tuntas bareng Om Rifat, sama Cing Ovi juga bareng Siap. Boy Ibnu. Ya kan, isinya daging semua, luar biasa dan bermanfaat banget buat dunia motorsport tanah air. Cing. Pastinya. Betul. Gue sendiri juga terima kasih udah datang. Thank Terima you, kasih Om. Ibnu juga udah Thank datang you. ke sini. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk X-Moc yang ketiga. Dengan tagline satu rasa sejuta cerita. Kita harus ketemu lagi di lain kesempatan. Pastinya. Terima kasih banyak. Esmok. We are one. Kamera, roll action. Nah, SP People, itu dia kita sudah kupas tuntas bareng Om Rifat ya kan. Isinya daging semua luar biasa dan bermanfaat banget buat yang nonton pastinya di rumah. Luar biasa banget dan dunia motorsport tanah air. Oh iya, saya sendiri mau ngucapin selamat ulang tahun untuk X-Moc yang ketiga. Tagline-nya keren banget. Satu rasa sejuta cerita. Lu ngomongin daging sih. Iya. Satu rasa sejuta cerita. Oke, ulang lagi. Nah, SP People, itu dia diskusi kita yang udah kita kupas tuntas ya kan bareng Siap. Om Rifat, isinya daging semua, Cing. Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih. Terima Om kasih Rifat, banyak atas udah datang. waktunya. Terima kasih Om Ovi juga yang udah berfaedah datang. ini, benar-benar. Thank you, luar biasa dan Iya. sebelum itu Om, Iya. silakan. Saya mau ngucapin selamat ulang tahun untuk X-Moc yang ketiga. Tagline-nya seru banget. Satu rasa, sejuta cerita. So, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Cut, thank you. Terima kasih.